Oh boleh, apa? Oh, ada wanita. Ya udah. Tapi isi. Dan juga setelah bisa menikmati hidangan malam, kita akan memasuki acara selanjutnya. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Duta Besar untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Bapak-bapak dari Rombongan Jakarta yang biasa, sahabat-sahabat saya, lama saya ada di Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sampaikan semoga kita senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari maupun kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini saya itu seperti sudah lama, Pak. Saya baru datang ke sini 2 minggu lalu. Tapi saya merasa seperti sudah lama, tapi saya sekarang sendirian. Istri saya belum datang, Pak. Jadi mohon maaf kalau saya agak sedih. Sedih atau senang? Ada yang bilang saya pura-pura sedih supaya dilaporkan ke Jakartanya itu saya baik-baik saja. Tapi sebetulnya kata Pak Sugeng saya senang. Tapi memang saya masih bujangan, Pak. Bujangan mungkin mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan depan. Akhir bulan depan mudah-mudahan istri saya segera menyusul saya. Kalau putri saya yang satu mungkin hanya tiba ke sini kalau liburan saja, karena sekarang masih sedang sekolah. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya ingin permisi kepada teman-teman untuk saya kembali lagi di sini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Saya pada waktu itu baru kurang 2 tahun saya di sini. Meninggalkan Wina itu biasanya itu tidak normal kalau dari dulu itu, karena biasanya rata-rata itu 4 tahun. Kalau penempatan waktu itu saya penempatan 3
kita di sini, tapi 6 bulan sebetulnya saya sudah diminta pulang. Saya bilang, Pak, kalau 6 bulan kenapa saya ditugaskan ke sini? Kemudian 1 tahun kemudian sudah siap belum? Saya bilang, bukan soal siap, tidak siap, saya siap, tapi saya punya lutut. Akhirnya setelah 2 tahun saya diminta untuk pindah ke New York. Saya pindah ke New York pada waktu Indonesia menjadi anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan. Saya diminta untuk menjadi political koordinator dari Indonesia. Tapi di tengah jalan saya juga diminta kembali segera. Jadi saya belum menuntaskan juga tugas di sana. Jadi muter-muter kurilingan kalau kata orang kita. Neangan habis-habis. Saya kembali ke Jakarta dan dalam sejarah saya biasanya saya lebih lama di Jakarta daripada di Jakarta. Saya di Jakarta kemarin 5 tahun lebih untuk menjaga NKRI, Pak. Karena saya menangani isu yang kursi saya membuat panas setiap hari, yaitu isu yang berkaitan dengan pengamanan wilayah negara kita. Jadi saya harus berunding dengan 10 negara berkaitan dengan batas laut. Kemudian saya harus berunding dengan 3 negara untuk batas darat. Dan yang lebih repot bukan hanya juga saya harus berhadapan dengan luar, tapi juga berhadapan dengan berbagai stakeholder kita di dalam untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang mungkin Bapak-Bapak lihat sering kali berseliweran mengenai penjelasan ini. Memang pembahasan kita masih belum selesai, masih banyak sekali yang harus kita laksanakan. Tapi satu hal memang penetapan perbatasan itu bukan persoalan yang mudah. Karena kalau kita bilang harga mati, ya sudah nggak usah dulu. Ya, Pak. Jadi namanya penetapan berunding ya harus ada berunding. Tetapi kalau saya didorong ke meja perundingan dan jangan menyerah, ya, sampai titik darah penghabisan, harga mati, ya saya bilang kenapa saya didorong ke berunding? Ya udah siap aja perang, Pak. Itu menghadapi hal-hal seperti itu ya, pemahaman ke dalam dan harus dimengerti bahwa berdasarkan hukum internasional dan juga berdasarkan hukum nasional kita untuk menetapkan batas dari negara yang berhadapan atau yang berdampingan tidak bisa dilaksanakan berdasarkan keputusan sendiri. Jadi harus melalui negosiasi. Yang namanya negosiasi nggak mungkin harga mati. Harga mati mereka juga sama. Bagi mereka juga sama kan, senjata tanah adalah darah dan air mata kan. Nah kalau bermula dari situ ya, dan memang selalu lama dalam sejarahnya kita dengan Vietnam hampir 38 tahun juga. Kita baru selesai baru lantas seperti itu, belum memiliki risetnya. Nah, mengapa saya bercerita begini? Karena tadi saya diinformasikan oleh Bapak Iwan bahwa Indonesia itu adalah suatu laboratorium yang sangat kaya, baik dari culture, baik dari resources, baik dari geografis. Kalau ingin melihat suatu keanekaragaman biologi di laut di Indonesia, keanekaragaman yang begitu banyak di Indonesia, culture di Indonesia, jadi memang ini laboratorium yang sangat menarik. Nah, pada kesempatan hari ini, tadi Pak Menteri Ristek merupakan suatu kebanggaan bagi saya yang baru tiba di sini, dan saya yakin juga bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti Bapak-Bapak di sini. Kenapa? Karena tadi Pak Ristek itu menjadi salah satu pembicara di deretan orang-orang yang luar biasa, yaitu para penerima Nobel. Dan bukan hanya satu orang, sekaligus 3 orang berderet, dan salah satunya 3 orang, kemudian 1 ahli spesialis yang non-rom, apa namanya itu seperti organ manusia. Yang satu lagi adalah dari Indonesia itu apa? Yang intinya adalah nah, salah satunya adalah berkaitan dengan intinya adalah bagaimana mengaplikasikan sains, kemudian ilmu pengetahuan dan analisa implementasinya terhadap policy, dan juga yang policy ini bisa mencapai kepada rakyat, kepada manusia yang banyak. Nah, ini memang terjadi kesenjangan sehingga apa yang tidak dicapai itu tidak mudah untuk
distorsi yang ada jomplang antara aplikasi sains, aplikasi pengetahuan dengan kebutuhan. Nah, mungkin salah satu yang nanti juga akan harus kita lihat di Indonesia, Pak, berkaitan dengan tadi keanekaragaman kita, pengetahuan kita tentang kelautan, pengetahuan tentang itu bagaimana kemudian bisa diaplikasikan bagi kepentingan setinggi-tingginya bagi kemakmuran Indonesia. Karena kan salah satu tujuan kita adalah bagaimana kita mewujudkan suatu masyarakat yang makmur sejahtera. Nah, ini bukan hanya cukup itu makmur sejahtera, yang paling penting adalah makmur sejahtera berkeadilan. Karena kalau makmur sejahtera hanya untuk sekelompok kecil, yaitu bukan untuk apa kita membangun negara. Membangun negara adalah bagaimana makmur sejahtera itu dirasakan secara adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang namanya adil bukan berarti sama rata. Adil itu adalah proporsional. Karena kalau sama rata, kita contoh saja, kita bertanding dalam suatu perlombaan, ada juara 1, juara 2, juara 3. Supaya sama rata, adil, samakan dengan tidak. Jadi tergantung kepada bagaimana kita memberikan kontribusi. Nah, mungkin nanti pada kesempatan ini selain mungkin Bapak dan juga dari Hubungan Jakarta bisa sharing informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tadi, juga akan sangat baik bagi saudara-saudara kita yang di sini, Pak. Walaupun internet itu sangat cepat, walaupun berita-berita itu sangat mudah didapat, tetapi biasanya itu akan berbeda dengan pelaku. Ya, dengan pelaku. Jadi pada kesempatan ini saya yakin Bapak-Bapak Ibu ini sangat mengharapkan oleh-oleh dari Bapak-Bapak, oleh-oleh yang berkaitan dengan bagaimana kemajuan teknologi kita dan bagaimana mengaplikasikan bagi kepentingan masyarakat, dan juga yang lebih penting lagi adalah mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan perkembangan Indonesia secara keseluruhan. Karena Bapak berada di lingkaran satu dari rapat kabinet, Bapak mengetahui bagaimana persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi, tantangan seperti apa, dan bagaimana kita yang harus melaksanakan untuk kita semua. Mungkin itu sebagai pembukaan dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai berbeda nih, Pak. Kami nanti supaya rileks, saya tidak meminta Bapak untuk berdiri karena Bapak tadi sudah berdiri jalan-jalan capek, jadi kami persilahkan nanti Bapak duduk di sini, saya temani, Pak. Dan ada saya pun baiknya adalah Pak untuk memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri dari Bidang Negara, yang hormati Bapak Dubes Rahmat Budiman, Bapak Ibu yang berbahagia. Memang ini malam yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Pertama, kita alhamdulillah akhirnya Pak Menteri berhasil juga kita bawa ke sini. Sebulan yang lalu karpet merah juga sudah siap dari situ, kita digulung kembali. Karena Bapak tidak jadi datang. Kemudian hari ini ternyata di IAEA pun digelar karpet merah khusus untuk kedatangan Bapak Menteri, karena September lalu pun IAEA menunggu dan Bapak Menteri tidak jadi datang. Nah, kemudian kebahagiaan mulai sejak 2 minggu lalu sudah punya Bapak Duta Besar kembali, Pak Rahmat Budiman. Selamat datang kembali, Pak, di Wina. Waktu saya tanya Pak Menteri, Pak Dubes itu olahraganya apa? Pak Menteri tidak bisa menjawab. Jawaban Pak Dubes tergantung yang ngajak. Jadi itu memang kebahagiaan yang luar biasa. Tapi Pak Menteri tahu Bapak, dari kemarin beliau baru datang langsung acara sampai jam 11 malam, kemudian dilanjutkan hari ini sebagai bintang. Tapi seperti yang dikatakan Pak Dubes tadi, memang Bapak Ibu, kami bersama-sama menjadi saksi, menjadi orang pertama yang merasa bangga jadi orang Indonesia, karena Indonesia menjadi punya peran yang sangat penting di Global Science. Kita bangga beliau hadir
tadi di panggung. Kalau berbicara dengan para menteri sesama di satu panel mungkin luar biasa juga, tapi yang ini lebih luar biasa adalah Pak Menteri setting the tone, lalu meminta para pemenang Nobel untuk memikirkan isu-isu yang beliau lontarkan, isu-isu yang sebenarnya lokal Indonesia tetapi punya relevansi dunia. Bahwa sains itu harus melibatkan seluruh stakeholders, bahwa kebijakan itu harus science-based policy. Beliau melontarkan itu biar pemenang Nobel yang berpikir. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk Pak Mendistek semua sudah mengenal beliau, tetapi pakemnya Pak Dubes harus dibacakan sebelumnya. Jadi Pak Menteri Profesor Gusti Muhammad Hatta lahir di Banjarmasin. Saya menurut beliau jangan disebutkan tanggalnya, tapi kalau dari warna rambut itu lebih muda dari saya. Tapi tentu jangan disebut Pak Dubes, hitam semua masih. Jadi beliau lahir di Banjarmasin, juga menyelesaikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kemudian melanjutkan master degree di Gajah Mada University, dan kemudian melanjutkan studi beliau untuk meraih gelar wakil dengan University di Belanda. Kemudian beliau melanjutkan karir sebagai faculty member di Unlam Banjarmasin. Selanjutnya juga menjadi Vice Chairman Study Center for Environment juga bukan di Banjarmasin ya Pak, bukan di Unlam lagi ya. Masih di Unlam. Selanjutnya beliau pada tahun 2009 dipercaya oleh Presiden menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian sejak tahun 2011 beliau menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Pak Menteri menikah dengan Ibu Dr. Muhammad Hatta dan dikaruniai 2 orang anak, salah satunya ada bersama kita malam ini Mas Nur Hidayat. Ada tadi. Tapi yang juga perlu tidak tersurat di CV ini adalah katanya ini CV ini membuktikan bahwa novelnya Asadi Siregar ini judulnya Cintaku di Kampus Biru. Ada Siregar juga. Ya, Bapak Ibu, tanpa maksud berpanjang lebar, memang seperti dikatakan Pak Dubes tadi, kehadiran Pak Mendistek adalah dalam rangka menghadiri acara biasa. Nah, mungkin sekedar tadi Pak Dubes juga sudah menyampaikan apa kira-kira oleh-oleh apa yang kita inginkan terkait Indonesia. Tapi kalau saya boleh melanjutkan sedikit, tadi beliau mendikte pemenang Nobel mengenai stakeholders involvement, mengenai science policy. Lalu jawaban para pemenang Nobel itu ada beberapa, kalau boleh saya sebutkan. Yang pertama bahwa sains itu memerlukan katanya public awareness. Jadi publik harus aware tentang perkembangan sains. Kemudian juga masih terkait harus publik itu harus science literacy. Jadi sains masyarakat juga harus tahu sains. Kemudian ternyata yang diperlukan itu bukan new science. Jadi sains yang ada sekarang pun sebenarnya sudah cukup untuk memecahkan masalah yang ada. Yang diperlukan adalah integration of science. Kemudian yang diperlukan juga adalah sains itu ternyata didrive oleh curiosity. Jadi curiosity driven. Sains itu perlu surprise. Jadi orang bukan suruh melakukan ini lalu hasilnya. Itu salah satu pendapat lagi. Pendapat berikutnya adalah agak berlawanan dengan itu. Sains itu mestinya memecahkan masalah-masalah kekinian. Sementara yang lain juga pemenang Nobel mengatakan sains itu adalah sesuatu yang long term, yang harus dijalankan dengan konsistensi untuk memecahkan masalah-masalah yang juga long term. Katanya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita daratkan ke Indonesia, apa kira-kira refleksinya? Kita melihat ada mobil listrik, ada mobil SMK, ada MPTI,
barusan saya ngobrol dengan Profesor Supangkat, katanya masih ada hubungan saudara dengan Profesor Haryadi Supangkat Rektor ITB. Neneknya sama-sama nenek-nenek. Nah, beliau berbicara tentang sistem innovation. Nah, inilah barangkali yang dia suatu mozaik tentang sains, tentang inovasi, tentang perkembangan teknologi Indonesia yang kita lihat untuk para penting untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dubes kita. Alhamdulillah saya mengenal lebih dulu pada saat beliau dilantik. Sudah kenalan dulu karena ada maksud mau kesini soalnya. Masih Pak Syariah, saudara-saudara saya semuanya. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Syariah, jadi saya kurang beban sedikit menjelaskan. Jadi saya tadi kan Pak Anu tanya juga nih Pak Syariah tadi, Victor Syariah Pak ya. Sumut yang pasut terbatu gana. Ya begini Pak, terus terang saja, saya itu tidak menyangka sebenarnya. Jadi menteri itu tidak menyangka sama saya. Pertama, saya tidak ada punya niat. Yang kedua, saya merasa sendiri bahwa di Jakarta itu banyak pemerintah. Tapi yang jelas saya tidak ada niat sama sekali. Tapi pada suatu saat, tengah malam saya ditelepon harus ke Jakarta. Pagi-pagi harus ada, ini pada tengah malam ya. Terus saya pikir ini urusan rektor. Kebetulan saya sedang menulis rektor, lagi bersaing. Rektor sendiri saya juga tidak berkehendak. Teman yang mendorong supaya saya menjadi rektor. Jadi saya kesana, saya pikir urusan rektor tanya jadi menteri, bingung juga saya. Jadi akhirnya saya jalankan 2 tahun di hidup. Cukup berat lingkungan hidup itu karena situ soal izin apa segala macam atau orang yang merusak lingkungan atau orang yang mencemar lingkungan itu semua berurusan dengan kita ya. Yang saya pikir susah itu maunya melanggar aturan. Jadi yang mestinya misalkan memenuhi minta izinnya keluar gitu. Caranya macam-macam Pak. Ada cara yang mau kasih uang, ada caranya mengancam, ada cara macam-macam. Jadi memang di lingkungan itu tekanannya terlalu berat. Tapi saya jalani aja. Saya memberanikan diri, misalnya menutup tambang 13 tambang, saya tutup aja gitu. Jadi saya mencoba memberanikan diri. Saya bilang Bapak rugi kalau mengancam saya supaya saya tidak jadi menteri. Hari ini pun saya serahkan kursi menteri ini saya. Jadi nothing tulus gitu lah. Saya ingin betul-betul mengamankan lingkungan kita supaya jangan tercemar. Jadi beberapa perusahaan yang mencemari saya ajukan ke pengadilan. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian yang saya aneh itu gini, saya kan perusahaan Amerika aja sebelum-sebelumnya belum pernah dapat warna merah. Saya kasih merah 5 Chevron, saya kasih merah. Nah, saya takut juga, saya nggak ngerti apa takutnya di mana. Saya nggak dapat apa-apa, hanya ini enak aja sih. Dan Amerika ini bagus ya, dia merespon. Yang dapat merah itu dia ganti aja. Si pimpinannya Chevron. Begitu saya lakukan. Jadi terus perusahaan itu saya beri warna semua. Nakal sekali hitam. Kalau yang agak nakal merah. Kalau yang comply itu biru. Kalau yang bagus sedikit hijau, baru emas. Kalau yang hitam 2 kali berturut-turut saya ajukan ke pengadilan. Itu yang saya lakukan. Kemudian dengan Bank Indonesia saya sudah MOU, perusahaan yang merah dan hitam jangan dipinjam di kredit. Tapi bagi yang hijau sama emas, bunganya diperkecil. Nah, itu kita lakukan. Nah, akhirnya sampai 2 tahun selesai saya dipindah ke Ristek. Jadi saya baru 1 tahun di Ristek ini. Jadi gini,
Iptek ini tugasnya mengkoordinir penelitian di Indonesia. Tugas itu. Lalu untuk supaya bisa menjalankan itu, saya juga ada dibentuk yang namanya DRN, Dewan Riset Nasional. Di situ orangnya terdiri dari 3 komponen besar. Ada dari perguruan tinggi, ada dari pengusaha, ada dari pemerintah sendiri. Di situ ada 3. Nah, bersama-sama itulah kita menyusun para penelitian kita itu kemana di Indonesia. Dan ternyata ada 7 fokus perhatian kita di Indonesia ini, yaitu pertama pertanian dan ketahanan pangan. Memang itu yang secara penting. Apalagi sudah 7 miliar, mau 9 miliar penduduk ini kan, tambah banyak permintaan. Yang jadi masalah juga, rupanya orang kaya kita ini sudah meningkat. Itu dia tidak hanya sekedar terpenuhi makannya, tapi kualitas juga dia mau. Ekspektasinya lebih tinggi gitu. Kendaraan juga tidak mau lagi, yang mau jebol-jebol itu dia sudah mau enak. Ya wajar lah, orangnya banyak mungkin ya. Kayak Pak Victor kan banyak banyak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu tentang energi, ini memang penting. Energi. Yang ketiga itu soal kesehatan dan obat. Kemudian keempat itu teknologi transportasi, kemudian ICT, lalu advanced material, seperti nanoteknologi itu. Kemudian 7 itu adalah industri pertahanan. Jadi fokus penelitian kita di sana. Semua sudah mulai jalan kita. Kita jalankan mulai yang sederhana teknologi sampai yang urusan pesawat-pesawat. Seperti pesawat kita misalnya dari segi pesawat tempur kita sedang mendesain dari sekarang. Pesawat tempur kita namakan dengan IFX itu. Mungkin Indonesian Fighter eksperimen saya nggak tahu. Ini sekarang sedang jalan bersama dengan Korea. Kemudian kita mau membuatkan pesawat N219 untuk memenuhi yang daerah tinggi kayak Papua supaya bisa dari segi pesawat, kapal pun terus kita bikin juga. Kemudian kendaraan tempur juga kita bikin juga. Seperti Panzer kemarin itu sudah jadi, itu dari hasil riset desainnya. Cuma tank sekarang yang kita pelajari. Jadi semuanya kita yang lain, termasuk yang ringan-ringan untuk masyarakat. Kalau secara umum saya katakan bahwa ada 3 kelompok besar iptek yang mau kita hasilkan di Indonesia itu. Pertama itu yang sifatnya iptek adalah meningkatkan produktivitas. Kalau misalnya padi, bagaimana supaya meningkat. Rata-rata kan di Indonesia padi ini 6 ton per hektar. Batam menghasilkan 10 ton per hektar. Kan lumayan. Cepat lagi dipanennya. Sudah 10 ton cepat dipanen, tahan lama, dan plus enak. Katanya begitu. Raus kalau masa panen. Kemudian macam-macam masuk industri juga yang bekas. Yang kedua itu tipenya adalah untuk pelayanan. Entah bidang kesehatan, dari bidang yang lain seperti sekarang muncul EKTP, e-governance, e-procurement, e-puting, apa macam E-nya banyak, EAM boleh juga. Jadi tinggal lakukan. Nah itu sudah mulai diterapkan itu. Saya beri contoh di Pekalongan. Itu dia menerapkan yang itu e-government itu, dia bisa menghemat sampai 2 miliar karena dia tidak perlu banyak kertas, tidak perlu banyak mencetak, tidak perlu banyak bagus juga dia. Itu misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kategorinya adalah industri untuk pertahanan dan perlindungan. Yang dimasukkan perlindungan ini kan kita ini kan daerah gempa kan, daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi, ring of fire semuanya. Nah, jadi kita perlu juga karena bencana banjir atau kebakaran, itu perlu juga iptek yang untuk itu supaya mengurangi dampak itu. Dan juga pertahanan, nah, kita bikin senjata. Kalau senjata yang biasa ini tangan udah bagus gitu. Ada banyak yang mau minta. Kalau ANOA itu Malaysia yang mau minta, mau beli ANOA Mark 1. Kita alhamdulillah juga roket sudah mulai maju, cuma belum sampai 100 kilo lah. Target kita itu 3 biji roket itu, supaya bisa menempatkan
satelit. Satelit ini kan memotret Indonesia setiap saat, setiap jam. Pokok pengembangan itu. Kalau yang tidak luas kita pakai PUNA, pesawat udara NIR atau PTTA, pesawat terbang tanpa awak. PUNA. Kita sudah jadi si PUNA itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil itu malah pakai tangan aja bisa dinaikin. Nggak perlu landasan. Kalau kita uji coba kemarin itu di Halim itu yang besar. Jadi dia bisa digunakan untuk hujan buatan juga. Jadi kalau dulu biasa kita membawa berton-ton garam, sekarang diganti dengan flare itu 1 kilo saja sama 1 ton. Jadi kiri kanan itu ada 8 sama dengan 8 ton yang kita bikin seperti itu. Nah, tapi kami tidak melupakan termasuk untuk melayani masyarakat ini, untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Saya sudah cerita dengan Pak Dubes, ada yang kami lakukan itu. Jadi ceritanya gini, contoh sederhana ya. Di II itu ada yang namanya Pantai Pandan Simong. Itu nelayan. Jadi kejadian itu gini, mereka begitu melaut dapat ikan banyak karena tidak ada es batu, busuk. Nah, padahal kalau dia bisa tahan kan besok juga dapat uang lagi, besok juga. Lalu kami terpikir nih, ayo kalau gitu kita bantu bikin es batu. Cuma energinya mana? Nggak ada listriknya, nggak ada. Kita buatkan dari tenaga angin dan tenaga surya, PLTB dan PLTS. Tenaga surya. Setelah dibikinkan itu, lalu dia bisa dapat listrik, lalu dia bikin es. Akhirnya ikan itu bisa dipamerkan. Nah, ternyata energi yang ada itu lebihan. Digunakan dia untuk mengambil air dari dalam tanah. Akhirnya dia bisa untuk air minum, air apa. Kalau di pantai kan masih asin kan gitu. Nah, kemudian air itu rupanya lebih juga nih air tadi. Bisa untuk dibikin kolam ikan. Akhirnya dia di laut dapat, di darat dapat. Nah, gitu. Kemudian air masih lebih menyiram tanaman. Terjadi lagi perkembangan dan pertanian. Akhirnya banyak kegiatannya. Lalu anak-anak UGM melihat ada kincir angin, ada apa itu. Datang dia praktek, penelitian. Rupanya semakin lama itu ramai orang. Kata orang kampung sana bikin warung aja saya. Berkembang lagi warung begitu. Kuliner jalan gitu. Dan sampai gitu. Kembangannya itu ramai sekali. Akhirnya terjadi pariwisata. Jadi kalau dulu situ gelap, sepi, sekarang ramai sekali. Uang sudah miliaran beredar. Jadi kami senang juga gitu. Kami ingin membantu seperti itu. Yang kedua, orang Aceh Tengah, sama saya dan Pak Idwan, dia sana kopi gayo terkenal. Dia jual biji kopi. Nah, kami ingin supaya ada nilai tambah bagaimana nih? Lalu kami datangkan alat 3 macam, alat untuk menggoreng, jadi masak dulu. Kemudian dijadikan serbuk, kemudian alat pengemas. Kami datang 3 itu, pelatihnya kami datangkan, kami tatal mereka, sudah dapat mereka. Nah, akhirnya mereka sudah mulai menggunakan alat itu. Jadi sudah mulai sebagian tidak menjual biji kopi lagi, tapi sudah berupa serbuk, bahkan di packaging yang bagus, bisa dijual lebihan, ada nilai tambah. Kemudian mereka juga mau jual langsung, jangan ada terpulang. Lalu kita ajaran e-commerce, kita ajarkan mereka. Jadi menawarkan dagangannya lewat elektronik itu. Nah, itu yang kita lakukan. Kita harapannya ada nilai tambah. Sekarang kami akan pindah ke Sumatera Barat nanti. Gambir juga akan kami bantu nanti diapakan supaya dia tidak hanya jual gambir. Jadi kita harus ada nilai tambah. Kita ini sangat disayangkan. Banyak sumber daya yang kita miliki, cuma kita jual mentah saja. Mentah saja. Nanti kalau sudah jadi dipikir orang luar sana, datang ke kita harganya berapa? Itu kan sama artinya kita memberi kesempatan orang bekerja di negaranya. Iya kan? Karena buka industri, kita yang bayar upahnya sedang.
Nah, kenapa nggak di tempat kita aja? Yang akan kita terus lakukan. Ini saya sekarang rajin ke industri-industri apa gitu. Saya lihat mana komponen yang bisa kita bikin dalam negeri. Kalau bisa kita temukan yang entah dengan BPPT, entah dengan LIPI. Karena kebetulan Menristek mengkoordinir 7 lembaga penelitian seperti LIPI tadi ya, di bawah koordinasi Ristek, BPPT, Batan, Bapeten, kemudian Bako Sultana, sekarang namanya BIGI, Badan Informasi Geospasial, kemudian ada BSN, Badan Standar Nasional. Itu juga penting supaya barang-barang kita ada SNI-nya, sehingga konsumen terjamin dan si yang penjual juga nilainya jadi tinggi. Nah, jadi sekarang gerakan saya ini ke daerah-daerah yang saya namakan SIDA itu, Sistem Inovasi Daerah. Jadi saya ingin membuat ABD ini supaya mesra kayaknya. Si ABD, maksudnya akademisi bisnis governance. Nah, sebab kalau ini bagus tiga-tiganya, maka masuklah barang itu kata Pak Sultan. Gimana ya? Nanti saya maunya di daerah-daerah itu, entah industri atau apa, supaya ditingkatkan gitu. Jadi harus kita sentuh dengan inovasi berbasis tech, harapannya nanti kualitasnya meningkat. Katakanlah kerupuk, jangan bikin kerupuk begitu aja. Nah, tampilannya, entah rasanya, tampaknya nanti boleh ditingkatkan, sehingga nilai jualnya tinggi, pendapatannya kan juga tinggi. Itu yang kita lakukan terus nih ke daerah-daerah SIDA. Cuma memang ada juga tantangan. Kadang-kadang mereka bilang saya dunia ini sudah bisa hidup. Sampai capek-capek lagi, padahal maksud kita itu kenapa kalau di sini mampu 100 bisa 1000 kan nggak apa-apa, atau 1 juta. Nah itu yang saya pikir kita kurangin sih. Saya ada pengalaman yang menarik, selalu saya ceritakan waktu saya ke Thailand. Saya berkunjung ke salah satu, biasa di Thailand itu dia pakai makan tuh, dia diajak ke sini. Terus saya ke penjualan batu yang bagus-bagus. Saya ke sana. Laris itu tuh Pak, ramai orang beli itu. Lalu saya iseng aja tanya, Pak ini melatih menggosoknya gimana Pak? Jawabannya menghadirkan saya. Kaget saya jawabannya. Di tempat saya Martapura itu. Aduh, Martapura. Betul, saya kaget betul. Jadi saya heran kenapa di sini belajar di sana kok lebih maju nih. Ternyata di Martapura itu gosok jual, gosok jual gitu aja. Ada orang Thailand tuh ngakuin bagus, masih bagus nih masih. Di Thailand itu dia survei Pak, dia survei, misalnya di survei itu ukuran maunya mana yang besar atau kecil, bentuknya seperti apa, maunya warnanya seperti apa, macam-macam kan. Dia survei, dijawab maunya orang ini, dia produk laku betul. Jadi ya itu yang masih saya perlu kita sentuh ya, yang masyarakat supaya ada peningkatan penambahan. Nah itu yang kita coba lakukan terus secara nasional kita lakukan dengan SINAS, Sistem Inovasi Nasional. Nah saya biasa begitu, kalau ingin supaya sukses itu, karena orangnya di daerah, jadi saya hanya mendekati Mendagri, dan kita keluarkan surat bersama Mendagri, saya itu mendukung sekali. Jadi di Pamdekpam itu Pak di daerah kasihan itu katanya sulit berkembang gitu, Pamdekpam itu. Sekarang saya bilang saya mau ubah itu paradigmanya, harus menjadi orang yang elit dan membanggakan. Wah, mereka senang. Sulit Pamdekpam daerah ini mau saya perannya masih ada. Saya juga bersyukur bahwa dalam waktu kurang dari setahun, waktu saya pertama kali jadi Menristek kan, wartawan suka tanya, Pak, ini kan profesor gajinya kecil Pak katanya. Gimana dia nggak semangat kerja ini? Makanya ada yang pergi ke Malaysia atau kemana, itu kan gajinya besar sekali. Ada yang membina, kayak Pak, karena gajinya katanya berapa? 75.000 ya? 75.000 ya? Banyak itu, saya 12.000 dulu. Tahun 76 saya dianggap pegawai kan, gajinya 12.000 saya. Padahal kalau terjadi HPH waktu itu
sudah 100 lebih, 125.000. Saya 12.000 masih mau bertahan saja jadi dosen. Nah begitu, saya mendengar itu, saya memanfaatkan staf khusus menteri saya. Saya suruh dia tumpul terus Menpan, tumpul dalam arti baik ya. Kemudian Menke juga, akhirnya apa yang terjadi? Presiden waktu hari kebangkitan teknologi nasional yang 17 di Bandung, saya minta, karena ini 17 saya mengangkat keramat sama deputinya Pak Ibuan, saya paksa juga harus melihat, harus besar-besaran dalam artian tampilkan semua karya anak bangsa. Jadi semua kita dekati kok rame betul Pak teknologi yang 17 itu. Kenapa angkat keramat? Saya bilang kita merdeka tanggal 17. Orang Muslim sholat jumlahnya 17 sebenarnya itu kan. Memang akhirnya sukses dan pidato presiden apa? Akan saya keluarkan kenaikan insentif peneliti. Jadi peneliti itu semua itu Pak. Jadi kalau mulanya profesor riset itu udah menurut tambahannya 1,10 juta. Apa yang Bapak? Kalau sebagai Pak Victor ini untuk bayar parkir aja. Berat ya Pak. Profesor riset udah berapa tahun, 20 tahun. Jangan kalau ini naik nih, walaupun kalau banyak menjadi 3,5 berapa? Lumayan. Udah. Kemudian satu lagi yang saya perjuangkan, remunerasi. Itu lama juga nggak keluar-keluar. Saya dobrak juga itu. Akhirnya setuju Pak. Jadi kalau 7 di bawah saya itu tambah ristek kan 8. Cuma yang sudah mampu ini 4 ya sudah mau keluar. Jadi senang lah pada peneliti itu. Dari mana dulu Pak? Siapa? Batan dulu. Batan sudah. Yang masuk ke Batan, TV, Dia nggak tahu ada gajinya. Ini ya. Jadi saya juga reward macam-macam ngasih praktikan. Para peneliti itu ada yang saya suruh seminar lah luar negeri. Ada yang karena ada acara saya suruh tampil dia di tengah panggung. Karena kalau sudah begini kan tingkat kebutuhannya kan beda. Kalau siapa? Maslow ya. Yang kebutuhan manusia itu beda-beda. Ada yang tingkat perut gitu kan. Ada yang tingkat mana seperti puji-puji gitu kan macam-macam. Jadi seperti itu yang saya coba menyenangkan mereka. Kemudian orang-orang pintar Indonesia luar negeri juga saya undang Pak. Saya jadi menteri stek. Saya undang, mau dia datang ke Jakarta itu dari berbagai negara. Datang. Setelah itu diskusi, saya masih komit Pak. Nah, malah jika Ibarat suruh pulang dia mau. Tapi mau ditaruh di mana nggak ngerti saya. Kemudian kalaupun ada juga kerja tapi gajinya masih sedikit. Jadi kita tetap akan menjaga silaturahim. Kita jaga terus. Tahun kedua dia minta pertemuannya di Amerika. Saya layani juga, tapi saya nggak datang di putih dia. Dia siap membantu. Sekarang baru 4 orang yang dipulangkan oleh Pak Dahlan Iskan untuk membantu mobil listrik. Nah, dari sini mulai beliau. Jadi mobil listrik sudah memang kita secara prototipe sudah jadi. Kalau LIMBI itu udah lama dia nanti. Sekarang terakhir aja saya tampilkan ke bis listrik yang kapasitas 16 orang. Memang kalau bis listrik ini jadi biar kendaraan nggak ada lagi, oli nggak ada lagi, macam itu dia pakai sudah baterai. Cuma sayangnya baterai kita masih besar-besar. Lagi buatan yang lain-lain, baterainya langsung mobil itu. Yang mau kita lihat terus sekarang adalah bagaimana baterainya kecil tapi daya simpannya tinggi. Kalau bus yang kita bikin itu sudah bisa 150 kilo sekali cas ini. 150 kilo, kecepatannya sudah 100 kilo. Nah, jadi ada nanti rencana saya bus itu saya taruh juga di masuk di land yang bisnis lain. Saya taruh sana. Dia ada yang jadi dari kegiatan di daerah seperti itu. Nah ini MP3I. Jadi MP3I ini serta percepatan dan perluasan Indonesia. Itu Indonesia dibagi 6 koridor.
koridor. Maksud koridor itu supaya itu beda anunya, tekanannya, sehingga pembangunan itu bisa terbagi. Kalau sama semua nanti kan bisa yang di sini terus yang dapat sini enggak gitu kan. Jadi sengaja kalau di satu itu tekanannya apa? Kalau nggak salah lumbung energi ya. Kalau Jawa ini jasa dan industri, kalau Bali Nusa Tenggara itu adalah pariwisata, itu tekanannya. Kalimantan itu mineral masalah sama kayu, kemudian di Sulawesi itu arah ke laut itu artinya tekanannya ke sana. Kita bagi seperti itu. Nah itu tentunya kalau hanya dari APBN nggak cukup. APBN hanya cuma 1.400 triliun. Padahal kalau dikupas lagi, dianalisis lagi, untuk pegawainya berapa sudah? Bisa sampai separuh. Jadi hanya untuk pembangunannya sedikit terbatas. Makanya akhirnya sekarang Presiden memerintahkan BUMN, dananya banyak ya. Itu juga dipakai. Terus diundang juga luar negeri yang kita lakukan. Ada 3 pilar sebetulnya yang dalam ketiga ini. Yang pertama itu pembangunan potensi ekonomi daerah. Jadi kalau daerah potensinya apa, yang mau dikembangkan. Yang kedua itu connectivity, itu juga sangat mendukung. Connectivity ini bisa dalam artian menyediakan pesawat terbangnya, menyediakan kapal, kereta api, pipa-pipa gas, atau apa seperti itu. Itu yang bisa dalam arti. Karena kalau nggak gitu nanti daerah kayak daerah timur kasihan harga jadi mahal kan? Gitu ya, jadi mahal itu. Kayak semen aja di Papua itu 1 juta, 1 sak. Sudah kita di Jawa berapa kali. Jadi kasihan jadinya. Makanya sekarang mau dibangun nanti di Papua Barat, Papua ya, pabrik semen. Saya juga menyaksikannya dari Tarakan ke perbatasan Sarawak. Itu diangkut bahan makanan itu pakai pesawat, Pak. Akhirnya mahal kayak gula segitu jadi berapa? Saya kasihan juga. Nah, saya pernah tuh mengikuti perbatasan itu. Dia bawa padi, jadi saya ikut ke Wadukan, masuk ke wilayah Malaysia. Dia jual, nanti dia beli yang keperluan di tas seng atau apa, balik lagi luar hutan, kasihan juga seperti itu. Nah, makanya sekarang ditingkatkan. Kemudian yang ketiga itu adalah pilarnya ini, peningkatan sumber daya manusia dan ristek. Nah, di sini kita yang terkait ini, ristek. Jadi secara nasional pilar 3 itu sebetulnya komandannya Mendikbud di sana. Kita ristek sebagai wakilnya. Kemudian setiap koridor itu juga ada menteri ditunjuk sebagai yang koordinator. Nah, itu yang kita lakukan terus P3 ini. Hari ini tadi kalau salah Pak Presiden memunculkan di daerah Indonesia Timur berbagai proyek pembangunan. Itu yang kita lakukan terus. Saya sendiri sebenarnya urusan sekolah itu memang di Dikbud ya. Kalau di Ristek sebenarnya kalau misalnya sekolah untuk ini yang 7 lembaga ini. Nah, saya baru-baru ini mengajukan usulan ini, minta 1 triliun dana untuk sekolah, khusus untuk sekolah aja dananya. Kemarin katanya perkembangan terakhir ini ada Pak Taufik ini dari Bappenas. Ya, ini Pak rombongan ada Pak Agung ini, ada Pak Kamal, ada Pak Iduan sendiri ya, Deputi 5 kemudian Impact. Jadi katanya perkembangan terakhir itu sudah masuk lubuk ya, biru. Nah, walaupun itu belum pasti juga kan. Kecuali setelah pindah jadi green book katanya ya. Seperti itu. Betul nggak? Oh, itu pelaksanaannya. Jadi blue book itu ada harapannya. Jadi harapan saya itu untuk sekolah. Karena angkatan yang disekolahkan Habibie dulu itu nanti 38% mau pensiun. Jadi kita kehilangan orang kita. Sebelum itu habis, maksud saya ini mau saya sekolah. Target saya tahun ini mestinya 200-an yang sekolah S3. Kalau dana cair, tapi kalau nggak lihat nggak bisa juga. Seperti itu yang kita coba lakukan. Kita juga ada training. Tahun lalu kita kirim 30 orang di Jerman training. Sudah selesai, sekarang kita balik ke daerah-daerah untuk membantuan di daerah-daerah yang sudah merasakan itu dari Jawa Tengah. Yang mau kita banyak, dia udah ngerti tuh.
dan dia dapat bantuan dari orang yang kita berani. Yang daerah lainnya belum tahu, ya nggak minta dia nggak ngerti. Tapi saya sebarkan. Penelitian juga sekarang saya jumpa Iqbal, saya sebarkan ke Rokedan. Kalau dulu terpusat mungkin Jawa Sumatera, sekarang saya sebarkan ke Papua, ke Maluku. Saya coba bagi seperti itu. Itu yang saya coba lakukan. Terus ada juga yang bagus, saya ingin membentuk pusat unggulan. Pusat unggulan ini penting sekali Pak dan bermanfaat. Karena kalau sudah ada di pusat unggulan, paling tidak ada 2 kriteria yang dia harus ikuti. Pertama dari segi kriteria akademis, dia harus rajin membuat jurnal internasional. Dia harus punya HKI, dia harus punya paten. Itu dari segi. Dari segi manfaat, dia itu tahap pusat unggulannya, dia harus mampu dari hulu sampai katakanlah misalnya coklat. Dia mulai menyiapkan anakannya itu dari kultur jaringan apa segala itu sampai jadi bibit-bibitnya bagus sekali, bisa dikirim kemana kita silahkan. Kemudian tanam ada anunya juga. Kalau dia serang penyakit dia sudah membuat sendiri obatnya. Nah, sampai akhirnya memanen seperti apa, sudah panen itu bagaimana memprosesnya sampai akhirnya yang saya senang sekali itu Pak, dari dulu saya coklat itu pulangnya saya pakai coklat tes, sudah saya makan coklat. Itu saya senang sekali. Kemudian di setiap proses biasanya ada alat dia bikin sendiri. Nah, jadi saya tempat penyuluhan, tempat bimbingan, latihan. Itu yang kita dapatkan. Jadi saya ingin membentuk setiap koridor itu harus ada pusat unggulan. Baru satu yang kita resmikan, betul-betul kita SK-kan, pusat unggulan kelapa sawit di Medan. Adanya Pak Victor Siregar itu. Saya dulu kan itu betul-betul bagus Pak. Nah, jadi masyarakat kalau mau belajar tentang kelapa sawit di sana, kalau mau bibit yang bagus pindah di sana. Kalau kelapa sawit ini serang penyakit atau apa, ada di sana obatnya. Ya, lengkap. Itu yang saya inginkan. Jadi sehingga masyarakat bisa terbantu. Nah, ini yang kita siapkan 3 lagi pusat unggulan ini. Pusat unggulan penyakit tropis di UNER, pusat unggulan buah-buahan tropis di IPB Bogor, satunya itu lahan suboptimal ya, di Palembang. Nah, itu. Lalu yang lain sudah saya siapkan di Kalimantan, di Maluku seperti itu. Tapi itu prosesnya memang lama itu. Saya juga mendengar ada pusat unggulan rebutan Pak. Rebutan mau sini Pak, sini mau semua. Begitu diceritakan persyaratannya tadi, Pak nggak jadi itu. Nah, jadi seperti itu, saya menciptakan beda-beda pusat unggulannya, jadi nggak ada persaingan. Jadi seperti kemarin orang ingin belajar tentang kopi. Nah, hari ini saya panggil dari Jember. Karena di Jember itu udah 100 tahun tuh menggeluti kopi dan kakao. Nah, nanti kalau orang mau ahli kelapa sawit daerah lain, saya ambil di Medan Pak. Jadi nggak ada persaingan ya. Tadi saya dengar Pak, itu bagus juga cerita Pak Dubes ini. Di Tasik gitu. Tasnya saya. Setiap kampung itu katanya beda ini. Ada kegiatan home industry-nya. Jadi nggak ada persaingan ya. Bagus juga itu, jadi kita pindah. Nah itu Pak. Jadi ramai juga ya. Saya suka keliling ke Indonesia nih. Kadang-kadang saya digoyoni sama bupati seperti di Jepara. Saya lagi serius tentang PLTS, pembangkit listrik tenaga surya begitu. Kata bupatinya, oh sini Pak, becak pakai tenaga surya katanya. Oh, senang saya ini. Jadi puasnya nggak perlu terganggu kan? Nggak perlu becak gitu. Lalu gimana Pak cara masaknya? Oh bukan Pak, nama tukang becaknya surya. Mungkin itu ya. Saya lupa banyak yang mau disampaikan tapi udah lupa. Kalau ada diskusi sekarang. Terima kasih Pak Budi, cukup banyak oleh-oleh dari barangkali di antara hadirin yang paling berbahagia mungkin saya dengan kebijakan beliau. Yang pertama, gaji peneliti naik. Saya pulang-pulang tugas dari sini kembali ke Batam, gaji udah naik. Itu yang pertama.
Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah. Yang kedua sebagai orang Padang, kebijakan Pak Menteri juga menguntungkan, tadi membantu Gambir. Tapi harapan saya bukan itu malah Pak. Rendang itu menjadi non kolesterol. Saya ikut kolesterol tinggi Pak, padahal kolesterolnya tinggi. Menurunkan asam urat saya tahu Pak caranya. Menurunkan asam urat. Nah misalnya kita sudah kena sini ya, saya sakit. Lalu yang nggak boleh yang atau menyebabkan asam urat tuh makan aja banyak-banyak supaya turun di sini lagi. Terima kasih. Sebelum kita masuk mungkin tanya jawab sebentar, mungkin ada beberapa hal yang ini sewaktu beliau menjadi PSLH itu sangat melihat keterkaitan antara sains dan policy, bahwa di lingkungan itu dengan science assessment membuat kebijakan untuk menerapkan segala peraturan mengenai lingkungan. Itu barangkali yang kemudian masalah pusat unggulan. Ada satu hal yang saya ingat Pak, tadi yang Pak Akmal tadi, moderatornya yang cantik itu namanya siapa Pak? Yang moderatornya Bapak Ibu yang nggak sempat pohon. Oh, moderatornya itu cantik. Tapi pertanyaannya itu adalah memberi pekerjaan kepada para pemenang Nobel. Dasar isu yang disampaikan Pak Menteri bahwa tugas beliau sebagai policy maker adalah bagaimana menjahit, merangkul, mengkoordinasikan semua stakeholders, baik sesama stakeholder sains maupun stakeholder dari hulu sampai hilir. Nah, seingat saya, kalau boleh saya mancing dulu pertanyaan sebelum Bapak Ibu bertanya. Kalau dulu itu kan di zaman Pak Habibie itu ada strukturan itu Pak. Lembaga ini di desa saya, kemudian ada inovasinya, kemudian ada di BUMN yang menjadi industri strategisnya, kemudian baru ke end users. Nah sekarang dengan perkembangan sekarang kan juga muncul kelembagaan pipa Sumangkat yang tadi sama-sama satu nenek dengan Pak Sumangkat. Itu ada sistem inovasi, lalu ada kluster-kluster inovasi. Ini gimana nih Pak menjalin ke seluruh kelembagaan yang ada di biar nggak jalan sendiri-sendiri. Ya, jadi kayak contohnya di Jawa Tengah itu sudah bagus itu. Kita sudah membuat kluster-kluster itu. Jadi kita membinanya. Sekarang saya juga ingin memperkenalkan hasil penelitian itu supaya diproduksi oleh industri. Yang juga saya jalankan. Jadi saya memperkenalkan terus sama mereka. Makanya kita membentuk apa namanya ya? BIC ya, Business Innovation Center ya, sama RBTC ada nggak teknologi center ya? Nah jadi seperti itu yang kita coba. Jadi kerjaan saya sekarang ini mempertemukan terus Pak antara peneliti. Peneliti ini memang saya kasihan juga dengan peneliti ini. Ya itu memang iklimnya seperti itu, peneliti begitulah ya. Dosen juga meneliti gitu kan, kadang-kadang menikmati laporannya gitu kan, sambil berbalik. Dan mesti diteruskan. Tapi saya memahami beliau bukan orang ahli menjual, tahunya dia menciptakan alat apa gitu. Supaya ini dia menjadi PSBI sebetulnya mengakui bahwa banyak penelitian kita yang bagus, tapi belum ke mainstream kata beliau. Yang beliau sayangkan. Jadi itulah upaya kita tadi yang terus-menerus kita coba. Saya coba seperti Dahana itu saya senang juga Pak. Dia menghasilkan hutan peledak. Waktu saya kunjungi, ternyata ini banyak dari luar apa. Saya bilang sama Bung Binti, yang mana Pak bisa dibikin di sini? Oh yang ini Pak. Jadi datanglah 5 proses itu. Nah kalau gitu MOU mereka. Jadi dibikinkan. Kita coba komponen dalam negeri itu seperti KDN itu bisa kita terus
supaya kita jangan bergantung. Saya juga seperti berita koran ya, alhamdulillah katanya 90% obat bisa kita produksi dalam negeri, tetapi celakanya 90% banyak dari luar negeri. Yang kita nggak enak, yang terus kita tingkatkan supaya di dalam negeri terus. Yang mudah kita kasih. Terima kasih Pak. Sebelum kita undang pertanyaan, mungkin ada baiknya saya perkenalkan kawan-kawan yang hadir Pak. Di sini itu kebanyakan adalah profesional. Ada yang bekerja di Mac, ada yang bekerja di Obat Pan disebut dengan Opit, dan itu beliau-beliau yang wajahnya cerah-cerah itu pasti obat. Kemudian ada juga teman-teman yang juga jadi profesional di IAEA seperti Pak Victor Sergar, dan Pak Hermanto dari IAEA, Pak Susadi, kemudian juga ada yang di CTDTO namanya Pak, yang organisasi mengenai nuclear test ban yang kemarin baru Pak Dubes harus bergadang sampai malam-malam dari Berlin, eksekutif sekretari. Jadi ada CTDTO, ada IAEA, ada OPEC, kemudian juga ada sejumlah kawan-kawan yang sedang melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi mereka adalah para profesional yang juga akan menjadi stakeholders Bapak di sini. Tinggal nanti yang tidak lanjut biasa, tinggal dilempar aja ke kawan-kawan Bapak ya, jadi teman-teman yang melanjutkan di sini bagian yang bisa dilakukan. Baik kawan-kawan, silakan kalau ada yang pertanyaannya, pilihannya pakemnya sini begini Pak. Dua pilihannya, bertanya atau nanti disuruh nyanyi. Oh. Yang nggak bertanya disuruh nyanyi. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, Pak Mikan, Mas Mas Kenny, dua-duanya mahasiswa S3 sebentar lagi atau sudah S3 barangkali. Kemudian yang sudah lewat S3 Pak Benny yang sekarang ada di OPEC. Silakan Pak Mikan dulu. Ya Mas, biar maju Mas.